alternatif kurikulum. Jadi bisa memilih salah satu dari 3 alternatif kurikulum yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita ke kurikulum merdeka, kita perlu paham dulu nih, payung hukumnya ya, membahas pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka dan juga pada kurikulum 2013 dan darurat, payung hukumnya apa gitu ya, yang untuk mengimplementasikan ketiga kurikulum tersebut. Jadi pertama, pada saat Mas Menteri menerbitkan Kepmendikbudristek nomor 56 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, juga terbit kebijakan-kebijakan lain. Di antaranya yang pertama Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Ibu dan Bapak. Nah, itu isinya adalah tentang SKL, standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ibu dan Bapak, saya yakin sudah paham ya, SKL itu apa gitu ya. SKL itu biasanya adanya di setiap akhir jenjang, gitu ya, Ibu dan Bapak, masuk SMP gitu ya, di akhir SD, akhir SMP, akhir SMA, itu SKL gitu. Jadi dari rangkaian pembelajaran 6 tahun, kompetensi apa yang mau dicapai. Rangkaian pembelajaran di SMP 3 tahun, kompetensi apa yang mau dicapai. Nah, SKL ini pada Permendikbudristek nomor 6 itu tidak hanya diacu oleh kurikulum 2013, itu Ibu dan Bapak, atau kurikulum darurat atau kurikulum merdeka, tapi diacu oleh ketiga kurikulum tersebut. Jadi tiga kurikulum, walaupun nanti pembelajarannya gitu ya akan mengacu kepada peta kompetensi yang berbeda-beda dengan strategi pembelajaran yang beda-beda, dengan perangkat pembelajaran yang beda-beda, tapi nanti mengacu kepada SKL yang sama. Itu pertama. Kemudian yang kedua ada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 itu mengatur tentang standar isi. Jadi kalau tadi SKL di akhir jenjang apa gitu. Nah, kalau standar isi ini adalah ruang lingkup materi yang sesuai dengan SKL tadi. Jadi untuk sampai ke SKL, lulus kelas 6, lulus SMP, lulus SMA, maka standar lingkup materinya itu apa gitu ya Ibu dan Bapak ya. Jadi itu di sana dirumuskan berdasarkan muatan wajib, konsep keilmuan, dan jalur jenjang, serta jenis pendidikan. Nah, ini juga sama dengan SKL, diacu oleh kurikulum 2013, oleh kurikulum darurat, dan oleh kurikulum merdeka. Gitu, Ibu dan Bapak ya. Nah, baru kemudian Kepmendikbudristek nomor 56, ini khusus untuk kurikulum merdeka di sini. Karena ya, bukan khusus untuk kurikulum merdeka, disinilah yang mengatur 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian ada juga struktur kurikulum merdeka, kemudian aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru. Jadi ada di situ ya, di Kepmendikbudristek nomor 56. Jadi kalau ada yang tanya standar proses dan standar penilaiannya pada kurikulum merdeka, nah penjelasannya ada di sini ya, Ibu dan Bapak, di Kepmendikbudristek. Sementara kalau untuk kurikulum 2013, standar proses dan standar penilaiannya masih berlaku ya, Ibu dan Bapak. Kemudian, nah yang berikutnya, untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, keluarlah keputusan Kepala BSKP, ya, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 008 tahun 2022, ini menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Jadi pada kurikulum merdeka itu ada capaian pembelajaran. Jadi setelah SKL turun capaian pembelajaran. Tapi di kurikulum merdeka tidak ada kompetensi dasar, Ibu dan Bapak. Beda dengan kurikulum 2013. Siapa yang menyusun kompetensi dasar ya, peta kompetensinya, itu nanti yang menjabarkannya adalah kewenangan satuan pendidikan dan pendidik ya. Kemudian selain itu juga keluar keputusan Kepala BSKP nomor 009, ini yang mengatur atau tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka selain SKL, itu juga ada profil ya, profil pelajar Pancasila yang menjadi arah ya, yang akan dicapai, yang diharapkan akan dicapai dari keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Itu Ibu dan Bapak. Jadi ini adalah payung hukumnya. Kemudian di Kepmendikbudristek nomor 56 ya dijelaskan ada 3 pilihan, ini seperti ini. Nah, pelaksanaannya pada kurikulum merdeka, kalau Ibu dan Bapak ini mau menerapkan kurikulum merdeka ini sudah diuji cobakan di 2.500 sekolah penggerak dan 900 SMK pusat keunggulan ya. Namanya dulu waktu di sekolah penggerak masih kurikulum prototipe.
ketika Mas Menteri launching, namanya berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, ketika mau melaksanakan, Ibu dan Bapak ini bisa bertahap, ya, bertahap, Ibu dan Bapak. Jadi tidak keseluruhan, semua kelas langsung pakai gitu, tetapi sama seperti penerapan di sekolah penggerak kemarin. Jadi mulai dulu dengan TKB, kalau di SD kelas 1 dan kelas 4, kemudian kelas 7, dan kelas 10 di SMP, di SMA. Jadi seperti itu, Ibu dan Bapak, baru nanti tahun kedua mulai naik gitu ya, kelas SD-nya naik kelas 2 mulai pakai, kelas 5 mulai pakai, SMP-nya kelas 8 mulai pakai, SMA-nya kelas 9 mulai pakai. Nah, untuk bisa mengimplementasikan ini ya berdasarkan kesiapan masing-masing, pemerintah sudah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan, untuk membantu Ibu dan Bapak menilai tahap kesiapan satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum merdeka. Silakan, ini bisa diakses angketnya di website yang sudah disiapkan oleh kementerian. Kemudian ketika sudah memutuskan mulai menggunakan kurikulum merdeka, maka ada 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran depan, ya, 2022 dan 2003. Yaitu pertama, satuan pendidikan bisa menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi misalkan Ibu dan Bapak masih mau pakai kurikulum 2013, tapi mau mulai transisi nih, mulai menggunakan supaya nanti tahun depan gitu, tahun ajaran tahun depan itu bisa menggunakan kurikulum merdeka, berlatih gitu ya Ibu dan Bapak. Maka yang Ibu dan Bapak lakukan, Ibu dan Bapak bisa nih menerapkan beberapa bagian atau prinsip dari kurikulum merdeka pada pembelajaran meskipun Ibu dan Bapak masih mengacu ke kurikulum 2013 atau kurikulum darurat. Jadi secara prinsip ya, secara konsep sebetulnya paradigma yang dikenalkan atau diterapkan di kurikulum merdeka itu bisa diterapkan di kurikulum 2013, Ibu dan Bapak gitu ya. Fleksibilitas, kemudian penyesuaian pembelajaran, atau Ibu dan Bapak mau mulai berlatih mengimplementasikan proyek. Gitu ya, di kurikulum merdeka ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini juga bisa mulai dilatihkan gitu Ibu dan Bapak. Sehingga tahun ini mungkin siap-siap, tahun depan setelah merasakan gitu ya, punya persiapan, baru Ibu dan Bapak menerapkan kurikulum merdeka, mengacu kepada CP gitu. Atau Ibu dan Bapak bisa juga kalau Ibu dan Bapak sudah saya mau menerapkan kurikulum merdeka saja gitu ya. Tapi karena belum ada persiapan, maka Ibu dan Bapak bisa menerapkan kurikulum merdeka itu menggunakan semua perangkat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah lewat aplikasi Merdeka Mengajar ya, platform Merdeka Mengajar, itu sudah menyediakan berbagai macam perangkat pembelajaran. Ada modul ajar, ada buku, ada video pembelajaran, kemudian ada modul proyek gitu, untuk membantu Ibu dan Bapak mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi kalau misalnya mulai pakai tapi belum mengembangkan, silahkan pakai aja yang sudah ada, atau kalau misalnya kurang sesuai dengan konteks satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik, Ibu dan Bapak bisa adaptasi semua perangkat pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Atau pilihan yang ketiganya adalah Ibu dan Bapak kalau sudah siap, ya sudah merasa mampu, bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajarnya. Jadi silahkan, mau pakai yang sudah ada, mau mengadaptasi, atau mau mengembangkan sendiri, ini dipersilahkan gitu ya, diberikan keleluasaan. Nah, jadi seperti itu, Ibu dan Bapak pelaksanaannya secara umum, ya Ibu dan Bapak jadi bisa mendaftar, masih buka pendaftarannya sampai tanggal 31 Maret, Ibu dan Bapak, dan pilihan pelaksanaannya itu bisa dipilih sehingga Ibu dan Bapak tidak harus merasa terbebani gitu ya. Saya pakai kurikulum merdeka harus mengembangkan semua perangkat pembelajaran, tidak, tapi bisa menggunakan yang sudah disediakan. Nah, platform Merdeka Mengajar ini disediakan dan bisa Ibu dan Bapak pergunakan untuk 3 hal. Ibu dan Bapak bisa pakai platform ini untuk mengajar. Jadi tadi ada pilihan berbagai perangkat pembelajaran ya. Ada modul ajar, ada video, ada buku, ada modul proyek gitu. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa pakai platform ini untuk belajar karena di situ ada banyak modul-modul ya untuk pelatihan mandiri gitu.
kemudian juga ada video-videonya gitu, penjelasan ya tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian Ibu dan Bapak juga bisa pergunakan platform ini untuk berkarya. Jadi kalau Ibu dan Bapak nanti sudah bisa mengembangkan perangkat pembelajaran sendiri, Ibu dan Bapak bisa unggah nih hasil karya Ibu dan Bapak, perangkat pembelajaran Ibu dan Bapak ini ke dalam platform ini. Sehingga Ibu dan Bapak nanti hasil karyanya bisa dinikmati, bisa membantu guru-guru yang lain, sekolah-sekolah yang lain. Kalau Ibu dan Bapak lihat di platform Merdeka Mengajar, ya Ibu dan Bapak nanti coba, kalau sudah punya akun Belajar ID, gitu ya, masuk. Ibu dan Bapak bisa lihat di pilihan modul ajar itu ada modul ajarnya dari mitra ya, misalkan dari Pahamify, ya, atau misal dari guru dari SD mana, dari sekolah mana. Kemudian ada labelnya, terverifikasi gitu ya, terkurasi. Artinya itu adalah perangkat pembelajaran yang disumbangkan, yang dikontribusikan mitra gitu ya, kepada pemerintah. Dan kemarin kami kurasi ya, yang lolos masuk ke dalam platform Merdeka dengan label terkurasi gitu ya. Jadi ada yang dikembangkan oleh kami sendiri ya waktu saya masih di Pusmenjar gitu. Kemudian ada juga yang dikembangkan oleh mitra, kemudian dikontribusikan ya ke Kemendikbud untuk dikurasi dan dimasukkan ke dalam platform Merdeka Mengajar ini. Jadi itu Ibu dan Bapak ya, semuanya ada di sini. Informasi tentang kurikulum Merdeka ada di sini dan juga ada di website-website lain ya, ada di website GTK dan ada di website Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Nah ini ya Ibu dan Bapak websitenya guru.kemdikbud.go.id. Kalau Ibu dan Bapak mau daftar, silahkan masuk ke sini. Kalau Ibu dan Bapak mau tahu gitu segala hal tentang kurikulum, bukan hanya kurikulum Merdeka, Ibu dan Bapak bisa masuk ke sini, https://kurikulum.kemdikbud.go.id. Di situ ada penjelasan tentang kurikulum 2013, kurikulum darurat, kurikulum Merdeka, semuanya ada di situ. Naskah akademiknya, semua peraturan gitu ya. Panduan-panduan ini yang saya tampilkan kepada Ibu dan Bapak ya, panduan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, penjelasan tentang konsep pembelajaran paradigma baru, panduan pelaksanaan pendidikan inklusi gitu ya, panduan penyusunan program pembelajaran individual untuk pendidikan khusus, itu ada di website kurikulum.kemdikbud.go.id atau di Merdeka Mengajar, bisa diunduh di Play Store Ibu dan Bapak. Nah, sebetulnya yang akan saya paparkan, yang akan kita diskusikan sekarang, ya Ibu dan Bapak, ini semua informasinya Ibu dan Bapak bisa baca ya secara detail di dokumen ini, di dokumen panduan pembelajaran dan asesmen, di dokumen profil pelajar Pancasila, di dokumen pembelajaran paradigma baru. Dan nanti kalau untuk pendidikan khusus, gitu ya, ini ada PPI ya, yang panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan juga ini ada untuk pendidikan inklusi. Ibu dan Bapak. Jadi nanti kalau ada informasi dari saya yang Ibu dan Bapak rasa, aduh belum lengkap, belum jelas, Ibu dan Bapak bisa langsung baca gitu ya panduannya. Baik, Bu Nancy. Nah, kita masuk dulu ke sini, Ibu dan Bapak, memahami pembelajaran paradigma baru, tapi sebelum ke konsepnya gitu ya, sebelum ke penjelasannya, kita mengingat dulu gitu ya perkataan dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau di dalam bukunya gitu ya mengemukakan pemikiran beliau tentang pendidikan, tentang pembelajaran terutama. Beliau mengatakan bahwa dalam hal mengajar kita harus mementingkan dasar-dasar si anak, membahagiakan anak, berangan-angan pada kebudayaan ada, serta mempersiapkan kecakapan untuk menghadapi kehidupan dewasanya kelak. Jadi sebetulnya walaupun kita menyebutnya ini adalah pembelajaran paradigma baru gitu ya, sebetulnya pemahaman ini, perspektif ini gitu, dalam benaknya Bapak pendidikan kita, dalam buku beliau, dalam implementasinya di sekolah taman siswa, ini beliau sudah terapkan. Jadi sebetulnya kita menguatkan kembali gitu ya, menghidupkan kembali gitu visi-visi dari Bapak pendidikan kita. Jadi kita tidak mengadopsi pemikiran ini pure dari Barat, negara lain dan lain sebagainya gitu ya. Banyak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kalau tadi mendengarkan
atau kita membaca gitu apa yang dikemukakan oleh beliau, kita dapat memahami bahwa pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang memastikan, jadi kalau secara konsep, secara teori, secara prinsip, sama saja gitu dengan pembelajaran pada kurikulum apapun. Bahkan pada kurikulum-kurikulum yang digunakan oleh negara-negara lain gitu ya. Tetapi kenapa kita sebutkan ini pembelajaran paradigma baru atau paradigma baru? Karena kita ingin memastikan bahwa praktik pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, seperti yang tadi beliau sampaikan gitu ya, bahwa kita mementingkan sekali gitu apa yang mementingkan dasar-dasar si anak, membahagiakan mereka, berangan-angan, serta mempersiapkan kecakapan untuk menghadapi kehidupan dewasanya kelak. Jadi pusatnya itu adalah kepada peserta didik. Nah, sehingga dengan paradigma baru ini, pembelajaran itu kita lihat sebagai satu siklus, Ibu dan Bapak, yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, gitu ya, acuan kompetensi atau written kurikulum. Kurikulum apa sih yang tertulis, yang mau diacu, kemudian perencanaan proses pembelajaran. Kalau kurikulumnya seperti itu, gitu ya, 4C, misalkan kompetensi ABA 21, bernalar kritis, kolaborasi, apalagi kreativitas, komunikasi, maka perencanaan proses pembelajarannya seperti apa? Tentunya kalau misal acuannya standar yang mau kita, kompetensi yang mau kita capai, yang kompetensi ABA 21, tidak bisa gitu ya, bernalar kritis kita mengajarkannya secara teoritis, atau secara klasikal, atau secara ceramah gitu. Bernalar kritis adalah bla 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 gitu. Kreativitas adalah bla 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 bla. Untuk bisa mencapai kompetensi itu, ya mau tidak mau kita harus merancang rencana pembelajaran, proses pembelajaran yang menstimulus kompetensi itu. Jadi kita dari sana sudah bisa ngelihat gitu. Dan kemudian turun ke asesmennya dan pelaksanaan asesmen. Ketika kita merencanakan pembelajaran yang menstimulus atau mendukung pencapaian kompetensi ABA 21, maka asesmennya seperti apa? Gimana nih asesmennya yang mengukur bernalar kritis? Apakah dengan paper-based test, paper pencil test gitu, atau seperti apa? Jadi ini perlu diperhatikan keselarasannya antara 3 komponen dalam kurikulum ini, karena dengan begitu maka pembelajaran bisa bergerak. Ketika asesmennya ini selaras, gitu, mengukur apa yang ingin dicapai dan sesuai dengan proses pembelajarannya, maka asesmen ini dapat difungsikan untuk sebagai umpan balik ya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Itu adalah kata kunci kedua, Ibu dan Bapak. Nah, pada pembelajaran paradigma baru ini, pada kurikulum Merdeka, ada satu acuan, yaitu profil pelajar Pancasila, yang berperan sebagai penuntun arah. Dia memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Kurang lebih seperti ini seperti ini ya, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, Ibu dan Bapak ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di dalam dimensi-dimensi ini, Ibu dan Bapak ada elemen dan sub-elemennya. Kemudian kalau Ibu dan Bapak buka ya di website naskah profil pelajar Pancasila, dari elemen dan sub-elemen ini nanti turun Ibu dan Bapak ke dalam fase elemen setiap dimensi. Jadi kalau kita mau mengukur atau mau melaksanakan pembelajaran untuk membantu siswa mencapai kompetensi dan karakter yang ada di dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Misalkan kita ambil elemennya akhlak pribadi. Anak-anak kita adalah anak di kelas 10, maka fase E. Maka kita lihat di naskah profil pelajar Pancasila, di fase E, untuk elemen akhlak pribadi pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, indikator kinerjanya seperti apa yang harus atau yang ingin diharapkan dicapai dari peserta didik. Nah, ini tadi ada pertanyaan soalnya di Google Slide, di Google Form ya. Indikatornya apa nih profil pelajar Pancasila? Jadi indikatornya pencapaian profil pelajar Pancasila itu sudah tertuang di dalam naskahnya. Jadi nanti silahkan Ibu dan Bapak buka ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini nanti kalau di dalam pembelajaran ini akan diacu oleh intra dan juga oleh oleh project ya Ibu dan Bapak ya. Dan juga di dalam setiap program sebetulnya ya yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi seperti ini nih kurang lebih.
Bagaimana profil pelajar Pancasila dibangun di satuan pendidikan? Jadi lewat intra, kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada kegiatan ekstrakurikuler, dan ada budaya sekolah. Jadi semuanya ini dirancang sedemikian rupa untuk mendukung ya layanan yang diberikan kepada peserta didik hingga akhirnya dia bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, tapi kalau untuk budaya sekolah dan ekstra itu kewenangannya pengembangannya diserahkan kepada satuan pendidikan. Kalau untuk intra dan proyek ini alokasi waktunya sudah diatur dalam struktur kurikulum. Jadi kalau Ibu dan Bapak mungkin oleh Pak Zul atau Mas Yogi ya sudah dijelaskan di dalam struktur kurikulumnya itu ada alokasi waktu untuk intra dan alokasi waktu untuk proyek. Ibu dan Bapak ya pada kurikulum Merdeka. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kerangka kurikulumnya. Jadi kalau kita lihat nih gitu ya, seperti apa sih kerangka kurikulum pada kurikulum Merdeka? Seperti ini ya kurang lebih. Jadi nanti di kurikulum Merdeka itu kita punya profil pelajar Pancasila, punya struktur kurikulum, punya capaian pembelajaran, dan ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi standar proses dan standar penilaian ini diterjemahkan di dalam prinsip pembelajaran. Sementara standar isi ini diterjemahkan juga ya turunan dari SKL, ini turun ke capaian pembelajaran, dan kemudian di bawahnya ada perangkat ajar, buku, gitu. Kemudian ada kurikulum operasional, ini menjadi kewenangan dari satuan pendidikan untuk mengembangkan. Sementara yang 3 ini ditetapkan oleh pemerintah, begitu dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bu Nancy, karena ini adalah jam kritis, saya tawarkan dulu, apakah saya paparan dulu atau mau saya berhenti dulu di sini? Kalau ada pertanyaan, 1 atau 2, baru saya lanjut. Bu Nancy, saya serahkan ke Bu Nancy. Ya, baik. Bapak, Ibu, kita sudah ditawarkan oleh Ibu Susan. Mungkin 1 atau 2 penanya dulu, Bu Susan. Nanti setelah itu kita bisa lanjut lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Iya, ayo. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Dan nanti dari tim teknis akan membantu Bapak Ibu untuk mengunmute. Belum ada mungkin ya? Belum ada sepertinya Ibu, bisa Baik. dilanjutkan. Iya, mungkin mudah-mudahan karena sudah tahu ya, sudah mendengar gitu informasi sebelumnya. Mohon maaf kalau saya mengulang ya Ibu dan Bapak, karena itu tadi dari identifikasi kebutuhan informasi saya terima ada yang belum mendapatkan informasi tentang ini ya Ibu Nancy. Saya lanjutkan Ibu Nancy. Ya, Ibu dan Bapak, jadi tadi di kerangka kurikulum Ya, itu kita punya struktur, kemudian kita punya capaian pembelajaran, dan kita ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Maka ketika kita mau merencanakan atau mau melaksanakan pembelajaran pada kurikulum Merdeka, prinsip pembelajaran dan asesmen adalah hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Maka ini adalah prinsip pembelajarannya, ya. Ada 5 prinsip. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Itu Ibu dan Bapak, itu yang pertama. Dari kalimat ini kita sudah terbayang ya, harus seperti apa sih ketika kita mau melaksanakan gitu ya, mau merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu. Kita perlu lihat nih, anak-anak ini tahap perkembangannya ada di mana. Tingkat pencapaian kompetensi ini anak-anak ada di mana. Kalau dia mau belajar satu kompetensi, dia sudah menguasai kompetensi prasyaratnya belum? Dia sudah menguasai kompetensi yang harus dia kuasai sebelumnya belum? Gitu. Jangan sampai kita tidak bisa mengidentifikasi, terus kita paksakan dia mengikuti pembelajaran, akhirnya ketertinggalan dia makin jauh. Gitu Ibu dan Bapak ya.
Nah, untuk bisa melakukan ini, untuk agar ibu dan bapak leluasa untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pencapaian serta tahap perkembangan, oleh sebab itulah pada kurikulum Merdeka, ya, acuan kurikulumnya, ya, kompetensinya di dalam kurikulum itu diatur dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu tidak dalam 1 tahun, ada ya 1 tahun di fase E, tapi umumnya itu per 2 tahun atau 3 tahun. Artinya apa? Artinya ibu dan bapak punya waktu untuk mengajarkan satu kompetensi, anak-anak punya waktu untuk belajar atau untuk menguasai satu kompetensi itu selama fase itu. Gitu. Jadi kalau ibu dan bapak mau maju, mau mundur, spiral gitu ya pembelajarannya gitu berulang dan lain sebagainya, memastikan anak-anak menguasai kompetensi yang diharapkan di akhir fase, ini bisa dilakukan. Karena yang diatur itu kompetensi di akhir fase. Jadi tidak diatur harus belajar apa, tapi yang diatur itu nanti setelah 2 tahun, silahkan pembelajarannya mau kemana dulu gitu ya, mau ke titik apa dulu, mau ke kompetensi apa dulu. Yang penting di akhir fase gitu ya, anak-anak sampai ke kompetensi apa, anak-anak sampai ke titik mana, anak-anak menguasai kompetensi apa. Nah, perkara belajarnya harus apa dulu sebelum mencapai kompetensi itu yang mengatur adalah satuan pendidikan, adalah guru di satuan pendidikan, gitu ya Bu Nancy. Nah, yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ini tercermin ya di dalam profil pelajar Pancasila, bagaimana ya ada bernalar kritis, ada kreatif, ada mandiri, ada berkebinekaan global. Jadi fokus dari pembelajaran yang kita berikan ini adalah untuk membantu anak-anak bisa menguasai kompetensi ini. Kompetensi yang nanti kalau anak-anak SD ini gitu ya, di tahun 2030 ketika mereka jadi sumber daya manusia gitu, menjadi generasi penerus bangsa, mereka punya kapasitas yang mumpuni gitu ya untuk jadi SDM yang unggul gitu Ibu dan Bapak. Maka kita persiapkan dari sekarang. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Maka di dalam CP itu tidak lagi dipisahkan antara kognitif, ya, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, tetapi sudah terpadu. Kemudian juga untuk kompetensi dan karakter di dalam profil pelajar Pancasila, kalau Ibu dan Bapak nanti pahami gitu ya, lihat itu mengandung kompetensi dan karakter yang transversal Ibu dan Bapak. Jadi dia itu lintas mata pelajaran. Ketika Ibu dan Bapak nanti mau membantu anak-anak Ibu dan Bapak mencapai dimensi beriman bertakwa gitu ya. Misalkan itu tidak bisa hanya dari mapel agama saja. Bu Nancy, Pak Guntur, ya, Bu Esther, Pak Immanuel, nggak bisa hanya dari mapel agama saja. Karena kalau kita lihat tadi dari elemennya aja ada akhlak pribadi, ada akhlak kepada alam gitu ya. Kalau dia tidak menguasai kompetensi di mapel lain, itu akan sulit tuh dia gitu ya menguasai kompetensi akhlak kepada alam misalkan. Tapi kompetensi di mapel IPA-nya dia nggak bagus, susah kan gitu. Maka di profil pelajar Pancasila itu adalah kompetensi dan karakter yang transversal. Dia pencapaiannya itu harus didukung oleh semua mata pelajaran. Jadi holistik Ibu dan Bapak. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Untuk bisa melakukan ini, makanya itu, ya, penyusunan peta kompetensinya, penjabaran dari capaian pembelajaran, ini diserahkan kepada satuan pendidikan. Supaya apa? Supaya Ibu dan Bapak bisa menyusun, ya, memetakan peta kompetensi yang sesuai dengan anak didik Ibu dan Bapak. Supaya Ibu dan Bapak bisa mengembangkan atau menyusun kurikulum operasional yang sesuai dengan konteks satuan pendidikan. Jadi diberikan keleluasaan. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Di dalam proyek terutama gitu ya Ibu dan Bapak, kita bisa memperkuat ya pembelajaran di dalam intra. Selain juga tentunya fokus kepada pencapaian profil pelajar Pancasila. Ketika anak-anak di intra itu mungkin hanya belajar konsep, hanya belajar teori gitu ya. Tapi di dalam proyek
teori, pengetahuan, konsep yang diajarkan kepada anak-anak, yang dipahami anak-anak itu nanti bisa dipraktekkan. Oh, ternyata saya belajar organ pencernaan, organ pernapasan itu, ini ternyata berhubungan dengan mengatasi polusi, mengatasi isu kesehatan, gitu, atau merumuskan rencana untuk meminimalisir penyebaran COVID, gitu, misalkan seperti itu. Jadi itu akan relevan dia memahami apa yang diajarkan di ruang kelas, ditarik ke dalam kesehariannya, ditarik untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam dunia nyata, gitu, Ibu dan Bapak. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang mendasari pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, saya sudah tuliskan juga di sini apa yang saya sampaikan tadi dalam bentuk poin-poin, tips untuk Ibu dan Bapak kalau nanti mau melaksanakan pembelajaran, memenuhi atau sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran tadi, prinsip pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, apa yang bisa dilakukan, apa yang perlu dilakukan, dan apa yang perlu ditinggalkan. Silakan nanti Ibu dan Bapak baca ya, pelajari itu langsung. Saya lanjut, sehingga Ibu dan Bapak, nah pelaksanaan ya di pembelajaran, kalau tadi dari yang saya sampaikan gitu, saya mungkin sekilas di sini karena tadi sudah saya jelaskan juga gitu ya. Ini adalah CP ya. Bentuknya seperti ini ya, Ibu dan Bapak ya, fase fondasi A, B, C, D, E, dan F. Di fase A, B, dan C itu per 2 tahun, fase D itu 3 tahun, fase E itu 1 tahun, dan fase F itu ada 2 tahun. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran ini, ketika kita mau melaksanakan pembelajaran, Ibu dan Bapak melaksanakan kurikulum merdeka, maka satuan pendidikan terlebih dahulu harus atau perlu menyusun kurikulum operasional. Karena ini kurikulum operasional itu nanti mengatur struktur kurikulum ya, akan belajar apa semester ini, bagaimana cara pembelajarannya, proyeknya apa, pembagian tugasnya seperti apa gitu. Jadi itu merupakan acuan gitu ya bagi pelaksanaan program dan kegiatan di satuan pendidikan. Kemudian kalau untuk pembelajaran, nanti dari capaian pembelajaran ya dari atas ini harus ya atau perlu diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Baru kemudian nanti kita mengembangkan atau memilih modul ajar. Kenapa nih kita dari CP tidak bisa langsung bikin modul ajar, Bu, gitu, atau merencanakan pembelajaran? Karena kalau kita lihat, ini adalah CP ya, Ibu dan Bapak. Contoh CP, matematika fase B kelas 3 dan 4 ya umumnya. Ini kan seperti ini ya, dalam satu paragraf utuh gitu ya. Ada kompetensinya, ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada sikapnya di sini. Nah, ini adalah kompetensi yang dicapai di akhir kelas 4. Ibu dan Bapak. Sehingga kalau Ibu dan Bapak mengacu ke sini, tentunya Ibu dan Bapak akan kesulitan ya, karena ini sangat umum gitu. Nah, yang perlu Ibu dan Bapak lakukan adalah Ibu dan Bapak memetakan kompetensi-kompetensi yang perlu dipelajari anak sebelumnya. Supaya dia di akhir kelas 4 ini bisa menguasai kompetensi ini. Gitu Ibu dan Bapak ya. Baik, jadi kemudian Ibu dan Bapak susun, misalkan mulai dengan menyusun tujuan pembelajaran dulu. Ibu dan Bapak kumpulkanlah tujuan pembelajaran. Apa nih, misalkan kita tangkap satu kompetensi ya. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengeneralisasi pemahaman dan melakukan operasi hitung bilangan cacah sampai dengan 1 juta. Ya, Ibu dan Bapak misalkan seperti itu. Maka untuk sampai ke sana di akhir kelas 4, harus belajar apa dulu nih anak gitu ya. Apa, kemudian apa, kemudian apa, kemudian apa. Misalkan setelah Ibu dan Bapak susun, ada 50, misalkan ya, 50 tujuan pembelajaran yang Ibu dan Bapak tulis. Baru nanti ketika menyusun ATP, Ibu dan Bapak susun tuh tujuan pembelajaran tersebut. Apa nih yang harus dipelajari terlebih dahulu, kemudian apa, sehingga nanti akhirnya di kelas 4, di akhir kelas 4, anak-anak bisa mencapai kompetensi di akhir fase ya, atau kompetensi yang tertuang di dalam CP. Nah, banyak sekali yang tanya ke kami ya, tanya ke saya, Ibu gimana nih caranya kita menentukan kita harus belajar TP apa saja di kelas 3 dan TP apa saja di kelas 4 kalau pada fase B ini gitu ya, Ibu dan Bapak. Nah, jawabannya adalah Ibu dan Bapak idealnya gitu ya. Idealnya
kita menganalisis kedalaman dan keluasan setiap tujuan pembelajaran. Jadi di setiap tujuan pembelajaran itu kita bisa baca, kita bisa pelajari, dan kita bisa prediksi. Ini kira-kira belajar ini anak-anak perlu berapa lama ya? Misalkan 2 jam pelajaran, 4 jam pelajaran. Sehingga ketika kita sudah mengetahui alokasi waktunya, maka kalau untuk matematika itu dalam 1 tahun harus ada 108 jam pelajaran, kita bisa tahu ini 108 jam pelajaran ini cukup untuk berapa tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu ya Ibu dan Bapak. Jadi jangan dibagi rata gitu, misalkan karena 50, maka untuk kelas 3 kita ambil 25, untuk kelas 4 kita ambil 25 gitu. Belum tentu seperti itu gitu. Karena setiap TP punya kedalaman dan keluasan yang berbeda-beda. Maka lakukan analisis. Gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah contoh cuplikan modul ajarnya. Tadi di atas saya sudah menyampaikan kita perlu nih menyelaraskan antara tujuan pembelajaran, antara asesmen dan proses pembelajarannya. Di modul ajar yang sudah disusun oleh Kemendikbud ya, biasanya satu modul ajar itu mencakup satu lingkup materi, Ibu dan Bapak. Jadi dia tidak hanya untuk satu pembelajaran, gitu ya. Biasanya seperti ini, gitu ya. Dia untuk 5 pembelajaran ada 25 JP. Dan tujuan pembelajaran yang ditulis di sini, gitu ya, diaddress, dicapai dalam modul ajar ini tidak hanya 1. Tapi ini banyak, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 modul ajar. Nah, yang dilakukan oleh para penyusun, ketika dia mau dicapai di dalam satu modul ajar, mereka sudah mulai berpikir, nanti kira-kira asesmen sumatifnya mau kayak gimana nih? Kalau kompetensi yang dipelajari oleh anak dalam modul ajar ini, dalam pembelajaran ini adalah ini, 7 kompetensi ini. Ya pakai backward design gitu ya, ada yang seperti itu. Jadi mereka merumuskan bahwa asesmen sumatifnya ini ya untuk matematika ini elemennya elemen bilangan dan geometri ya, menyajikan bilangan dan mengeneralisir pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tepat sampai 999 sama mengobservasi, menentukan dan menggambar sisi sejajar dan sisi berpotongan pada sebuah bidang datar. Jadi ada 2 elemen di sini. Maka asesmen sumatifnya anak-anak akan diminta menggambar denah rumah dengan menyertakan ukuran panjang dengan satuan baku dan luas. Kita bayangkan ya, ketika anak-anak bisa membangun denah rumah itu, dia kan bukan hanya membangun, tidak ujug-ujug bisa membangun denah rumah, gitu, tapi dia menggunakan berbagai kompetensi. Nah, asesmen sumatif ini, ketika anak-anak menggambar denah rumah ini, sang perancang modul ajar ini, gitu ya, merencanakan bahwa dia akan menggunakan kompetensi-kompetensi ini. Maka kalau asesmen sumatifnya kayak gini, maka pembelajarannya bisa dirancang sedemikian rupa ya, yang mendukung anak gitu, sehingga nanti di asesmen sumatif dia bisa menggambar denah rumah dengan menyertakan ukuran panjang dengan satuan baku dan luas. Gitu benar Bapak. Maka disinilah kita lihat keselarasannya. Dan kita lihat juga ya di prinsip pembelajaran dan asesmen ini ada satu kesatuan antara pembelajaran dan asesmen. Maka kita merancang pelaksanaan asesmen bersamaan dengan ketika kita merancang pembelajaran, gitu Ibu dan Bapak. Di sini di dalam aktivitas kita lihat ada dalam kurung kinerja, tes kinerja. Ini dimaksudkan ini adalah asesmen formatif ya, yang dilakukan oleh guru, yang bisa dilakukan oleh guru di dalam setiap kali pembelajaran. Tapi fungsinya bukan hanya menilai siswa, bukan hanya dapat angka saja gitu. Tetapi ini untuk mengidentifikasi apakah anak-anak ini sudah mencapai kompetensi yang diharapkan, gitu ya. Dan supaya apa? Supaya nanti di pembelajaran kedua guru bisa sudah tahu ini anak-anak dia mencapai kriteria apa? Apakah sangat memahami, apakah perlu bimbingan seperti yang tadi. Maka kalau dia masih perlu bimbingan, dia di aktivitas kedua perlu penyesuaian pembelajaran. Nggak bisa langsung ikut belajar materi berikutnya atau kompetensi berikutnya dengan teman-temannya yang lain. Karena tadi kompetensi yang sebelumnya saja dia belum bagus. Maka kita perlu intervensi dia, perlu berikan penyesuaian pembelajaran pada anak. Gitu ya Ibu dan Bapak. Nah,
Ini adalah contoh pertama, ini adalah contoh kedua. Ibu Nancy, saya lagi-lagi berhenti dulu ya, karena tadi saya lihat banyak yang diskusi juga di ruang kegiatan. Silakan kalau ada yang mau. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kepada pemateri? Kalau nanti saya yang bertanya ini, Ibu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu. Atau melalui chat. Bisa Bapak Ibu melalui chat. Bertanya melalui chat. Atau di YouTube mungkin bisa bertanya melalui chat di YouTube. Di diskusi bagaimana belajar dengan kurikulum merdeka ini, anak-anak kami juga terlihat antusias gitu ya. Mereka tidak dipaksakan untuk dalam target-target tertentu, tetapi mereka di luar dugaan sangat-sangat kreatif. Bagaimana mereka menghasilkan video untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. SMP di kelas 7. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat belajar dari produk unggulan sekitar tempat kami, yaitu proyek tempe batu. Nah, mereka juga belajar bagaimana memasarkannya, mereka juga belajar bagaimana cara pembuatannya, mereka juga belajar mempresentasikannya bagaimana. Nah, itu luar biasa. Ternyata anak-anak kita memang betul seperti apa yang disampaikan itu, tidak semuanya memang basicnya ya di pengetahuan itu saja, tetapi mereka ternyata multi gitu ya. Bu, dari situ saya sebagai pengamat luar istilahnya mengamati bagaimana bekerja by project ini sangat menarik gitu ya. Ternyata anak-anak kita bisa mengerjakan hal-hal yang di luar dugaan kita. Seperti itu yang kita lihat dulu dari chat, mungkin ada yang bertanya. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Risa Agus dari MGMP Prakarya. Bagaimana dengan kelanjutan mata pelajaran prakarya dengan rencana penerapan kurikulum merdeka? Karena di muatan kurikulum merdeka, mapel prakarya menjadi pilihan, bergantian dengan mata pelajaran seni budaya. Demikian disampaikan, Bu. Mungkin langsung saja gitu ya, Bu Susan ya, untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nancy. Nah, kalau dari segi kebijakan... Itu pertanyaan yang pertama, Bu Susan. Oke, baik. Kolom chat, jadi kalau pertanyaannya, bagaimana dengan kelanjutan mata pelajaran prakarya? Monggo, Bu Susan. Baik, Bu Nancy. Jadi mungkin saya menjawabnya dari segi praktik pembelajarannya gitu ya, Bu ya. Tapi kalau dari segi kebijakannya yang terkait dengan beban kerja guru atau struktur kurikulum, ini kayaknya harus dari bidang kurikulum ya yang menjawab gitu. Saya tak khawatir keliru nih beban kerjanya seperti apa gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau dari praktik pembelajarannya gitu ya, Ibu dan Bapak, memang kalau misal seperti ini ya prakarya gitu. Jadi karena kalau kita lihat, kalau ini misalkan dijadikan pilihan, ini kan sudah disesuaikan kalau dari segi kontennya ya, dari capaian pembelajaran. Jadi perumusan capaian pembelajarannya tentunya sudah dirumuskan sesuai dengan perkiraan alokasi waktu pembelajaran ini diberikan. Gitu.
Jadi mungkin ada kekhawatiran, kalau ini dijadikan pilihan, gimana nih? Anak-anak kan nanti jadi tidak menguasai kompetensi yang harus dikuasai, gitu, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini di dalam struktur kurikulum mapelnya menjadi pilihan, bergantian dengan mapel seni, maka pasti CP-nya ini sudah dirumuskan dengan kompetensi-kompetensi yang diperkirakan gitu ya, cukup atau sesuai untuk diajarkan dengan alokasi waktu yang nanti bisa diterapkan. Nah, itu Bu Nancy. Atau kalau misal merasa ini masih kurang dan lain sebagainya, mungkin mata pelajaran ini ya, lingkup materinya atau kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai, tadi bisa juga diperkuat pencapaian kompetensinya lewat kegiatan proyek, Bu Nancy. Apalagi ini prakarya ya, banyak prakteknya gitu ya, atau dengan mata pelajaran yang lain. Jadi misalnya mata pelajaran yang lain, IPA, matematika gitu ya, PKN misalkan atau IPS gitu, terkait dengan apa di prakarya gitu ya. Ini bisa jadi salah satu alternatif gitu untuk memperkuat kompetensi yang ingin dicapai di prakarya. Nah, itu kalau dari segi pembelajaran ya Bu Nancy. Tapi kalau dari pertanyaannya gimana nih beban mengajarnya jadi berkurang dan lain sebagainya. Nah, ini jawabannya harus dari teman-teman kurikulum. Kemudian tapi kalau sepengetahuan saya, ini kan kalau untuk kurikulum merdeka itu ada pengaturan khusus ya untuk beban kerja di Permendikbudristek nomor 56 gitu. Ada pengecualian gitu ya Bu dan Bapak. Nah, nanti mungkin ini bisa dipelajari seperti di project profil itu kan sebetulnya waktu mengajar Ibu dan Bapak itu dikurangi ya. Jadi ada 20 sampai 30% alokasi waktu intra itu diambil untuk project. Misalkan Bu Nancy mengajar bahasa Indonesia misalkan gitu ya. Biasanya Bu Nancy di kurikulum 2013 itu 108. Tapi ketika kurikulum merdeka dipakai, Bu Nancy di kurikulum merdeka itu hanya sisa 82 misalkan gitu ya. Karena sisanya itu diambil untuk proyek. Di dalam struktur kurikulum itu sudah dijabarkan gitu ya alokasi waktunya. Tapi beban kerja Bu Nancy, ketika Bu Nancy ngajar bahasa Indonesia 82, dan nanti Bu Nancy mengampu proyek, itu sudah diperhitungkan Bu Nancy mengajar 108 jam pelajaran. Jadi tidak akan dikurangi gitu dari beban kerjanya. Nah, ini nanti bisa dibaca di Permendikbudristek nomor 56 ya, Bu Nancy terkait dengan beban kerja guru ini. Terima kasih Bu Nancy. Kemudian Pak, tadi siapa yang tanya? Pak Risa Agus. Pak Elisa. Pak ya. Risa Agus, ya baik. Oh, ya betul. Terima kasih Bu Susanti untuk jawabannya. Jadi itu jawaban dari Bu Susanti, Pak Risa. Nanti kita bisa membuka bersama di Permendikbudristek nomor 56 ya Bu, untuk mengetahui bagaimana jawaban, misalkan kalau lebih lanjut menanyakan terkait dengan beban mengajarnya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ibu, dari Ibu Elisa. Nah, izin bertanya Bu, melihat sistematika penyusunan modul ajar, itu sepertinya penyusunan RPP. Apakah nanti ketika sekolah kita menerapkan kurikulum merdeka ini, kita tetap menyusun RPP dan modul, atau hanya cukup modul? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Elisa ya. Ini pertanyaannya bagus ya, tadi juga sama. Nah, kita balik lagi ke sini Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita melihat RPP dan modul ajar itu juga banyak pertanyaan. Kenapa sih Bu sekarang istilahnya modul ajar? Padahal kan itu RPP gitu ya, Ibu dan Bapak. Kenapa nggak pakai RPP saja gitu ya? Jadi fungsi dari modul ajar dan RPP itu sama Ibu dan Bapak ya, sebagai acuan atau perencanaan pelaksanaan pembelajaran gitu. Tapi kenapa nih gitu? Kemarin itu tidak dipergunakan istilah RPP karena gitu ya ada kekhawatiran kalau misalnya kita menggunakan RPP, ini kan sementara RPP yang dikenal selama ini kan biasanya untuk satu pembelajaran ya Bu Nancy ya, satu hari gitu, satu PB gitu ya. Dan kemudian juga itu ada format-formatnya gitu ya Bu Nancy. Sementara kalau untuk modul ajar ini kita kan memberikan keleluasaan ya. Formatnya mau seperti apa, komponennya mau seperti apa gitu. Dan kemudian biasanya modul ajar ini dia utuh satu lingkup materi. Meskipun kalaupun nanti Ibu dan Bapak di satuan pendidikan, kalau mau bikin modul ajar silahkan ya Ibu dan Bapak. Ini nggak mesti harus utuh gitu satu lingkup materi disusun bersamaan langsung ya off cam mungkin ya supaya nggak.
Ya, suara saya bisa terdengar, Bu Nancy? Bisa, Bu Susan, saya terima Baik. dengan baik. Ya, jadi kalaupun nanti Ibu dan Bapak mau bikin sendiri, gitu ya, sudah tidak menggunakan yang sudah disediakan, tapi bikin sendiri. Jadi tidak ada ketentuan terkait dengan format dan komponen yang harus ada di modul ajar tersebut, Ibu dan Bapak. Jadi kalau pertanyaannya tadi, kalau kita pakai modul ajar, apakah kita harus menyusun RPP? Cukup pilih salah satu saja. Apakah mau pakai RPP, apakah mau modul ajar, gitu ya, Ibu dan Bapak. Biasanya kan kalau modul ajar itu menggambarkan satu rencana pembelajaran. Nah, kalau Ibu dan Bapak pakai perangkat pembelajaran yang lain, ada juga buku, Ibu dan Bapak juga bisa pakai buku. Atau Ibu dan Bapak mau padukan buku dan modul ajar, gitu. Karena atau dengan video pembelajaran juga silahkan. Jadi hybrid, Bu Nancy, gitu ya. Tapi nggak ada tagihan harus dua-duanya disusun dan lain sebagainya. Jadi silahkan ini disesuaikan dengan kapasitas dan disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Kemudian kalau untuk modul ajar itu tidak ada ketentuan komponennya harus meliputi apa saja, formatnya harus seperti apa saja. Nah, Bu Nancy, biasanya kalau modul ajar yang dikembangkan oleh Kemendikbud, gitu ya, sering dipadankan dengan RPP Plus. Ya, sering disebut RPP Plus. Kenapa? Karena komponennya itu lebih lengkap dari RPP yang ada di standar proses, ya, komponen RPP di standar proses. Nah, kenapa nih modul ajar yang dibikin oleh pemerintah itu lebih lengkap atau banyak gitu komponennya? Karena modul ajar ini dikembangkan untuk menjadi alternatif bagi seluruh sekolah yang akan menerapkan kurikulum merdeka di Indonesia. Jadi bayangkan gitu, mencoba mengakomodir kebutuhan dari berbagai sekolah yang punya berbagai karakteristik dan kebutuhan. Gitu, Bu Nancy. Makanya sangat lengkap nih, karena perlu mudah nih terbacanya. Ini menggunakan strategi apa? Ini penilaiannya seperti apa gitu ya. Ini bahan bacaannya dari mana? Ini video pembelajarannya apa yang bisa dipakai supaya nggak nyari-nyari lagi, maka ditaruhlah semua di modul ajar tersebut. Tapi kalau nanti Bu Elisa atau Bu Nancy mau bikin modul ajar untuk diri sendiri, silahkan Bu Nancy kembangkan gitu sesuai dengan kebutuhannya Bu Nancy. Saya mau 1 lembar aja RPP-nya atau modul ajarnya, karena saya sudah tahu gitu. Nanti kalau ada anak yang perlu bimbingan, saya mau melakukan intervensi apa, saya sudah tahu. Jadi nggak perlu ditulis dalam modul ajar. Jadi silahkan hanya 1 lembar. Tapi kalau nanti modul ajar atau RPP Bu Nancy mau dilihat sama Pak Guntur, atau mau dilihat sama Pak Emmanuel, otomatis Bu Nancy harus pikirin dong, gimana ya supaya Pak Guntur bisa mudah membaca modul ajar saya. Pak Emmanuel supaya mudah memahami modul ajar saya. Bu Nancy harus membuat modul ajarnya lebih lengkap. Nah, modul ajar yang dikembangkan oleh kami itu dilihat oleh semua. Makanya jadi sangat lengkap gitu ya. Nah, jadi itu Bu, silahkan memilih gitu ya. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Jadi sama aja modul ajar itu ya RPP juga gitu. Jadi silahkan dipilih salah satu saja Bu Nancy. Ya. Baik, terima kasih Bu Susan atas penjelasannya. Demikian yang disampaikan Bu Susan, Bu Elisa. Jadi modul ajar sama dengan RPP, modul ajar lebih fleksibel atau lebih leluasa formatnya. Ada komponen, untuk komponennya juga lebih luasa. Jadi bersifat utuh, melingkupi satu materi. Yang pastinya itu akan disesuaikan dengan kembali ke tadi ya Bu ya, berarti peta kompetensi masing-masing siswa di satuan pendidikan itu ya Bu ya. Betul. Jadi bisa jadi di sekolah saya akan berbeda dengan di sekolahnya Bu Elisa. Betul sekali Bu Nancy. Bisa jadi Bu Nancy di sekolah yang sama dengan Pak Guntur, Bu Nancy pakai modul ajar yang berbeda dengan Pak Guntur. Karena misalkan anak muridnya Bu Nancy belajarnya lebih cepat. Anak murid Pak Guntur harus belajar dari kompetensi yang awal dulu. Jadi kecepatan belajarnya beda-beda. Atau karakteristik anak Bu Nancy, mereka lebih suka belajar pakai video, belajar pakai project, beda dengan anak muridnya Pak Guntur. Jadi bisa jadi berbeda-beda, Bu Nancy. Walaupun ATP-nya sama. Gitu. Oke.
Ya, Ibu. Disitulah letak diferensiasi itu ya, Bu, yang berarti ya. Betul sekali, Bu Nancy. Jadi penilaiannya sesuai dengan kondisi masing-masing siswa yang kita ajar ya, Bu ya. Ya, sesuai dengan kompetensi yang mau dicapai, sesuai dengan strategi pembelajaran kita, gitu ya. Jadi kalau kalau strategi pembelajaran kita project, maka asesmennya kayak gimana? Otomatis kan nanti dengan apa? Dengan penilaian produk, dengan presentasi, dengan observasi, tidak dengan paper base gitu ya, paper pensil gitu. Berarti penilaiannya berdasarkan asesmen yang sudah kita rancang sebelum kita melaksanakan kegiatan. Biasanya ada asesmennya ya, Bu ya. Ya, asesmen diagnostik. Alat ukurnya kan biasanya sebelum dilakukan. Nah, ini peran BK nih, Bu Nancy. Ya. Peran guru BK nih untuk diferensiasi atau penyesuaian pembelajaran ini. Iya. Iya. Benar sekali, Bu. Jadi ini memang sesuatu yang baru buat saya dan teman-teman BK secara khususnya, tanpa mengurangi rasa hormat dengan mata pelajaran yang lain, memang kami pemahaman kami yang disampaikan ini memang sebagian besar terkait dengan materi pelajaran. Dan kami guru BK, ya inilah letak tugas kami di sini berarti. Bagaimana memetakan siswa berdasarkan keistimewaannya masing-masing, keunikannya masing-masing, supaya kami juga bisa membantu guru mata pelajaran dalam membantu pemetaan kompetensi tadi, supaya tercapai apa yang menjadi sasaran dari masing-masing proyek sesuai dengan asesmen yang akan disampaikan. Ada pertanyaan lagi, Ibu. Nah, ini pembicaranya sudah mulai hangat nih, ya. Iya, betul. Sudah mulai tidak mengantuk. Iya, betul, Ibu. Saya setuju sekali. Iya. Oke. Yang ditanyakan oleh Pak Said Buri Prastyo Indiarjo. Kalau sekelasnya yang berbeda gaya, bagaimana? Dalam satu kelas itu mungkin ya, yang dimasukkan Pak Said. Ya, betul. Ya, Pak Said, terima kasih ini pertanyaannya. Mudah-mudahan mewakili yang lain ya, dan juga para guru BK nih. Biasanya kan guru-guru itu karena 40 anak gitu ya, susah gitu ya Bu ya, apalagi yang kognitif, yang non-kognitif Bu. Jadi yang dia gimana latar belakang di rumah, dia kondisi psikologisnya seperti apa gitu dan lain sebagainya, padahal itu sangat mempengaruhi pembelajaran ya. Ini guru perlu tahu nih supaya bisa merancang penyesuaian atau diferensiasi pembelajaran yang sesuai. Nah, kalau dalam satu kelas itu ada berbeda-beda gitu ya Pak. Tadi Pak Said ya yang nanya ya Bu ya. Misalkan tadi ya Pak Said mengetahui karakteristik tersebut setelah melakukan asesmen diagnostik gitu ya, atau dapat informasi dari guru BK atau dari guru yang sebelumnya mengajar. Sehingga ketika Pak Said mau merancang pembelajaran tuh ada anak yang dia sudah siap gitu ya mengikuti pembelajaran karena pemahaman dia sudah bagus. Ada anak satu gitu ya atau dua, ada beberapa yang kesulitan gitu. Ada anak yang di rata-rata lah, dia siap lah gitu. Tapi ada juga yang sangat memahami seperti itu ya. Maka Pak Said bisa melakukan penyesuaian pembelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung. Modul ajarnya, perangkat ajarnya yang disusun apakah harus ada 3, Bu? Kalau ada 3 kelompok cukup 1, tapi kemudian nanti di dalam modul ajar tersebut, di dalam perangkat ajar tersebut ada keterangan-keterangan atau ada catatan-catatan gitu ya. Maka Pak Said bisa melakukan penyesuaiannya, apakah diproses, disesuaikan gitu ya. Di proses itu disesuaikan seperti apa? Mungkin menerapkan collaborative learning gitu ya, Bu Nancy, Pak Said. Kelompokkan nih anak-anak yang belum siap gitu ya, belum memahami, itu dengan anak-anak yang sudah sangat memahami. Sehingga mereka bisa belajar bareng. Jadi peer learning ya, belajar dari tutor sebaya gitu. Dan jelaskan kepada anak-anak bahwa salah satu indikator keberhasilan dari pembelajaran kita adalah kalau kita bisa paham bersama. Gitu. Kita bisa menyelesaikan tugasnya bersama gitu seperti itu. Maka nanti temannya akan bantu gitu. Itu yang pertama. Atau kalau misalnya dalam penugasan kita bisa membedakan. Kalau untuk yang sangat memahami, kita bisa berikan mereka penugasan yang lebih kompleks gitu ya. Karena anak-anak yang sangat memahami juga kalau dia dikasih tugas yang mudah, dia akan menilai bahwa ini pembelajaran tidak menantang, terlalu mudah, bosen bagi dia. Ya, kalau anak-anak yang pintar begitu ya, Bu Nancy ya. Gitu ya. Jadi bosen, nggak menarik, tidak terstimulus gitu. Nah, dan untuk anak-anak yang belum siap,
maka dia bisa disesuaikan dengan kesiapan dia. Dia baru bisa mengerjakannya di level mana nih? Gitu. Kemudian kita berikan penugasan yang sesuai. Nah, kalau untuk yang sangat memahami, kan mungkin dia tidak perlu bimbingan kita secara intens ya. Kita bisa lepas, bahkan dia bisa kita minta bantuan membimbing temannya yang lain. Nah, untuk yang sangat perlu bimbingan, kita dekatin. Gitu, kita berikan intervensi secara khusus. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya, penyesuaiannya bisa dengan produk itu misalkan kita bebaskan anak-anak mau bikin laporannya apakah mau pakai infografis, apakah mau pakai laporan tertulis, apakah mau presentasi, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mereka juga seperti Bu Nancy tadi bilang, wow bebas berkreativitas. Jadi ada banyak cara dan ini informasi tentang penyesuaian pembelajaran, Ibu Bapak kita bisa cari ya informasi gitu, gimana caranya melakukan diferensiasi pembelajaran. Kurang lebih seperti itu, Bu Nancy. Terima kasih pertanyaannya, Pak Said. Bu Nancy, saya kembalikan. Ya, terima kasih, Bu Susan. Satu lagi, Bu Susan. Yang raise hand dari Pak Ikhwan Amiruddin. Pak Ihsan. Silakan, Pak. Oh, masih belum terdengar suaranya. Ya, silakan Pak Ikhwan. Sudah terdengar? Belum, Bu Nancy. Pak Ikhwan masih ya, belum suaranya terdengar, belum Pak. terdengar? Suaranya. Sudah di-unmute kalau ininya ya. Sudah. Silakan, Pak. Masih belum dengar dari kami, Pak Ikhwan. Mohon maaf. Bu Nancy, saya izin minum dulu ya. Ya, silakan. Silakan, Bu Susan, silakan. Masih terkendala sepertinya Bu Nancy. Masih mempersiapkan. Oke, cek. Ya, oke. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sana, kurikulumnya bagus. Oke, saya acungi jempol dan bagus. Bagan-bagan yang ada juga bagus, sudah istilahnya kalau secara SOP itu mengikuti. Lagi. Ya pasti aja. Grab Express. Yuk langganan. Tapi, iya ini ada gangguan suara masuk. Iya betul. Iya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini bagaimana mekanisme personalnya ini, karena saya yakin tidak semua kepala sekolah, tidak semua pimpinan instansi itu memahami cara kerja mekanismenya kurikulum ini. Padahal kalau melihat kurikulum ini, peran BK itu sangat penting sekali. Nah, seperti di permen-permen sebelumnya, seperti dulu ada permen 81E, triple one, itu jelas menegaskan posisi BK itu ada di mana. Nah, ketika di kurikulum Merdeka Belajar ini, apakah BK harapan saya diusulkan itu ada posisi pada di mananya. Ini yang belum ada dari awal kurikulum Merdeka itu saya lihat BK memang bagus, konsepnya bagus. Tapi posisi BK ini ada di mana ini? Karena apa? Personalnya itu kita kadang kalau ada kepala sekolah yang memang betul-betul mengakomodir BK, kita akan ditempatkan. Bagaimana jika anak si A ini seperti ini, kita akan dilibatkan. Tapi ada mungkin beberapa sekolah atau apapun pimpinan yang kurang memahami peran BK itu akhirnya sudah diabaikan saja. Yang penting pokoknya BK kayak jangkep-jangkepan buat pelengkap saja. Yang penting ketika akreditasi atau apapun namanya oke, ada pengawas oke. Itu. Mohon itu saja pertanyaannya, intinya posisinya BK itu di mana? Dan kalau bisa ditegaskan dengan permen atau apapun. Terima kasih. Iya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Silakan Bu Susan. Baik, Bu Nancy. Kalau gitu saya izin yang peran BK itu ada di belakang ya. Coba saya langsung ke belakang ya, Bu Nancy.
Ya, betul sekali ya Pak Ihwan, bahwa peran BK gitu sebetulnya bukan hanya di kurikulum Merdeka ya, di kurikulum sebelumnya juga sangat penting sekali, dan yang tertuang sebagaimana tertuang di 111 ya, Permendikbud 111 gitu, dan saat ini masih berlaku ya Permendikbud ya 111 itu ya, cantik nomornya. Jadi saking pentingnya jadi sampai cantik gitu ya nomornya Bu Nancy, Pak Ihwan. Jadi masih sama gitu fungsinya, masih berlaku ya Permendikbud 111 itu gitu ya Ibu dan Bapak. Nah, salah satunya memang Ibu dan Bapak kenapa nih ada perancangan gitu ya kurikulum Merdeka ini, fleksibilitas seperti ini gitu, yang mau tidak mau gitu, kalau di dalam pelaksanaannya ini sebetulnya sedikit gitu ya, sedikit memaksa kepala sekolah, guru gitu mungkin yang lain untuk melibatkan gitu ya, atau untuk berpartner dengan guru BK. Karena kalau misalnya kita lihat selain dari pembelajarannya, pertama mungkin dari asesmen dulu ya, dari kebijakan. Di dalam ANBK kan UN kita sudah tidak menggunakan UN, ada ANBK. Di ANBK itu ada survei karakter ya, Bu Nancy, Pak Ihwan. Gitu ya. Dan survei karakter itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila, terutama terkait dengan profil pelajar Pancasila ya, yang BK ini. Kita lihat gitu bagaimana pemahaman terhadap profil pelajar Pancasila itu yang menggambarkan bukan hanya kompetensi tapi karakter. Ini perlu nih guru-guru ini didukung pemahamannya gitu untuk pencapaian profil pelajar Pancasila itu. Yang seperti apa gitu, anak yang menampilkan kinerja seperti ini. Yang seperti apa gitu, anak yang bisa melakukan gitu ya, atau kita dorong untuk melakukan satu kegiatan gitu, Pak Ihwan, Bu Nancy. Jadi satu dari situ, karena nanti yang ANBK itu salah satu komponennya adalah survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Mau nggak mau kalau dulu mungkin para guru BK ini mungkin bekerja hanya dengan anaknya gitu ya Bu Nancy, Pak Ihwan ya. Gimana kita memahami anak-anak kita gitu supaya mereka kita bisa bantu, kita bisa dampingi, kita bisa bimbing untuk mengoptimalkan bakat, minat, dan potensinya. Tapi sekarang ini kita juga harus aware dengan teman-teman guru kita gitu. Gimana caranya kita bisa membantu mereka, memfasilitasi mereka, supaya mereka bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya rangkum gitu ya, peran guru BK dalam implementasi pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka itu kurang lebih seperti ini. Tapi fungsinya masih mengacu kepada Permendikbud 111 ya, yang sudah sangat bagus sekali, sangat detail sekali gitu. Ya, jadi kalau misal disimpulkan, kurang lebih dipetakan tuh seperti ini gitu kalau di dalam kurikulum Merdeka untuk memenuhi fungsi tadi di atas. Maka ketika sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka, pertama kan mereka satuan pendidikan harus mengadaptasi kurikulum ya, Pak Ihwan. Bikin kurikulum operasional yang cocok dengan konteks satuan pendidikan. Masyarakat kita ini seperti apa? Misalkan seperti saya gitu, saat ini berada di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu kondisi geografisnya itu lahan basah. Jadi banyak rawa, ya banyak yang air gitu ya dibanding dengan daratannya. Jadi 50% lebih kondisi geografisnya itu seperti itu. Sehingga nanti karakternya itu mempengaruhi karakteristik masyarakatnya. Nah, anak kita itu kan bagian dari masyarakat. Kemudian pembelajaran konteksnya pun perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dari si wilayah tersebut. Maka ini peran dari guru BK ketika satuan pendidikan ketika satuan pendidikan ada yang bocor ya Pak Ihwan, Bu Nancy. Ya. Ketika satuan pendidikan ini mengadaptasi kurikulum, menyusun kurikulum operasional, sudah mulai masuk nih memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru gitu ya. Jadi kolaborasi sama-sama. Kalau dulu mungkin tidak dilibatkan ketika menyusun KTSP gitu ya, sekarang dilibatkan guru BK untuk tahu pandangannya. Harus kayak gimana konteks pembelajaran kita yang sesuai dengan konteks satuan pendidikan. Harus kayak gimana strategi pembelajaran kita yang sesuai dengan karakteristik secara umum gitu ya peserta didik kita. Latar belakang keluarga gitu. Latar belakang sosial ekonominya dari anak-anak kita kayak gimana. Misalkan kalau tidak melibatkan nanti sekolah memutuskan pakai digital semua. Ternyata anak-anak kita gitu ya,
ada yang nggak punya gadget, ada yang tanpa internet, gitu. Itu akan menyulitkan juga. Jadi mulai dari sini, kemudian masuk ke pembelajaran, ya, pemilihan, pengadaptasian atau pengembangan perangkat pembelajaran. Kalau mau milih perangkat ajar yang ada di platform pun, kan kita harus memilih perangkat ajar yang sesuai ya dengan karakteristik peserta didik dan konteks satuan pendidikan. Masuk juga di sini guru BK. Yang mana gitu? ATP-nya yang mana nih yang cocok dengan kita, alur tujuan pembelajarannya. Gitu ya. Kemudian strategi pembelajarannya seperti apa? Jadi modul ajar yang mana yang cocok kita adaptasi gitu. Atau nanti kalau mau mengembangkan yang mau kita kembangkan seperti apa. Hampir di semua aspek di dalam pembelajaran dan asesmen, terlebih nanti di asesmen, di survei karakter dan survei lingkungan belajar, ini guru BK mempengaruhi gitu ya Bu Nancy. Dan kalau di SMA, terutama paling terlihat karena nanti ketika mereka harus memilih mata pelajaran gitu ya di kelas 11 dan kelas 12 yang akan menentukan nanti mereka akan kuliah kemana, bukan menentukan, yang akan membantu mereka nanti kalau mau kuliah ke satu jurusan gitu ya akan sangat menentukan nih kompetensi yang mereka pelajari. Ini sangat perlu nih bimbingan dari guru konseling gitu. Nah, saya harus melihat kembali ya, memang belum ada, kalau nggak salah teman-teman Puskur itu sudah mengembangkan modul layanan BK pada kurikulum Merdeka tahun lalu, tahun 2021. Bersamaan dengan kami mengembangkan modul ajar gitu ya Ibu dan Bapak. Tapi saya cek tadi di websitenya itu belum ada modulnya, ya dokumennya, panduannya. Nah, kalau nggak salah, ini kan pengembangannya juga masih lanjut. Seperti tadi yang Pak Iwan sampaikan, mudah-mudahan nanti ada nih payung hukumnya atau ada ketegasan bahwa yang saya jelaskan ini keterlibatan guru BK itu harus masuk mana-mana. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa dituangkan di dalam dokumen panduan gitu ya Pak Iwan, sehingga ini nanti bisa jadi rujukan atau jadi dasar bagi para guru BK untuk menyampaikan informasi kepada personal tadi ya, para stakeholder, kepala sekolah, guru, pengawas, dinas yang mungkin memerlukan informasi tentang peran BK. Mungkin itu Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nancy. Ya, terima kasih. Demikian jawaban dari Bu Susanti. Pak Ikhwan, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Bapak Ibu peserta, dan mohon izin Ibu Dr. Susanti. Ini waktu sudah menunjukkan jam 3:06 kalau waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jadi mohon maaf, kita harus akhiri tatap maya ini ya. Belajar kita secara virtual ini. Betul. Tapi jangan khawatir, kita akan bergabung lagi di Google Classroom. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi. Bapak Ibu bisa bertanya jawab di sana. Nanti yakinlah bahwa pendamping-pendamping kita, narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat ini akan menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin masih ada ganjalan saat ini. Mungkin masih meraba-raba seperti apa pelaksanaan kurikulum Merdeka itu. Nanti kita akan belajar bersama, memahami melalui pendampingan selama 8 hari ini. Tuh. Demikian Bu Susanti. Kami terima kasih sekali untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan. Masih banyak sebetulnya pertanyaan di sini gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Karena masih waktunya masih ada di angan-angan saja mungkin ya. Kami belum mendalami secara khusus. Nanti kami sudah menjalankan, kami yakin apa yang Ibu sampaikan itu memang benar-benar akan jadi panduan untuk kami bisa menjalankan tugas kami, baik sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, ataupun kami sebagai guru BK secara khusus. Demikian, Bu. Bu Nancy, mohon izin. Ya, sekaligus sebagai penutup mungkin ya Bu, untuk diskusi kita atau paparan saya. Jadi mohon maaf Ibu dan Bapak, yang saya sampaikan ini tidak tuntas ya, ada beberapa poin yang belum kita bahas. Ada prinsip assessment, kemudian ada juga tentang proyek gitu ya Bu Nancy. Tapi nanti seperti yang tadi Bu Nancy sampaikan, ada materi-materi di Google Classroom gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa terakomodir kebutuhan Ibu dan Bapak. Kemudian juga PPT saya
sudah bisa di-share ya kepada Ibu dan Bapak, sudah saya serahkan ke panitia. Jadi mungkin Ibu dan Bapak bisa pelajari pelan-pelan gitu ya PPT-nya. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan ada beberapa dokumen yang Ibu dan Bapak ini adalah contoh rubrik assessment ya untuk assessment-nya. Jadi di sini juga nanti ada contoh pembelajaran dan assessment-nya seperti apa. Pelan-pelan saja. Mohon maaf jadi hang. Kemudian tadi ada beberapa panduan, ya, ada panduan pembelajaran dan assessment, panduan proyek, kemudian penjelasan tentang di sini ya, Ibu dan Bapak. Saya balik lagi supaya Ibu dan Bapak tahu nanti yang perlu dipelajari, ya, bagian mana. Nah ini ya Ibu dan Bapak, jadi nanti bisa dipelajari ini juga pelan-pelan ya Bu Nancy. Dan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan kalau misal mau diskusi, menghubungi saya Bu Nancy, nomor kontaknya sudah ada di panitia atau lewat email juga boleh. Mungkin itu Bu Nancy, mudah-mudahan lancar diklatnya selama 8 hari, mendapatkan informasi yang bermanfaat, dan Ibu dan Bapak bisa menindaklanjutinya, memanfaatkan informasi tersebut untuk kemajuan dan peningkatan mutu pembelajaran. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam memfasilitasi pembelajaran Ibu dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Santi untuk materi yang sudah diberikan kepada kami. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita untuk hari ini dengan acara pembukaan dan penyampaian materi 1 oleh narasumber Ibu Dr. Susanti Sufiadi, SPD MA, telah berakhir. Sebelum berakhir, saya akan memberikan pengumuman. Yang pertama, sebentar akan dibagikan link Google Classroom di masing-masing grup WA. Nanti Bapak Ibu guru bisa bergabung di Google Classroom untuk kita bisa berdiskusi bersama supaya lebih leluasa. Kemudian mohon maaf apabila tadi mungkin selama kegiatan kami dari pembukaan sampai dengan materi yang pertama mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang hendak akses terkait dengan pendaftaran dan lain-lain, kami akan layani setelah ini gitu ya. Mohon maaf. Jadi kami masih fokus pada kegiatan untuk pembukaan dan materi 1 setelah ini kami akan layani. Baik, demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan acara kita hari ini, pembukaan dan materi. Yang pertama, kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Kita akan bertemu kembali besok pagi dengan jadwal yang sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan di grup WA masing-masing. Sampai bertemu besok pagi. Terima kasih Bu Susanti. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Ya, aku langsung nangkep. Aku kurang ngisi itu. Selamat sore. Selamat sore Ibu Bapak. Salam sehat, salam semangat. Semoga sehat selalu. Sama-sama Ibu. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mohon leh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Tetap semangat. Besok kita masih mengikuti kegiatan yang panjang. Amin. Angkasa, kokoh dan perkasa. Sang tiang panjang sebagai penyangga yang terdiam namun megah, penyeimbang kota. Keindahan dan kelokaran pesona buat kagum kaum kolonial Belanda, sehingga dijuluki The Klein Switzerland, Swiss kecil di Pulau Jawa. Predikat kota wisata yang melekat seakan memacu kota wisata Batu berkembang sangat aktif sebagai sektor pariwisata. Banyak tumbuh hotel dan penginapan sebagai pelengkap wisatawan saat berlibur. Kota wisata Batu
membuat orang berkunjung selalu bilang, nyaman itu di sini, subur tanahnya, sejahtera masyarakatnya. Menyajikan udara sejuk dan pemandangan indah, tepat untuk melepas penat maupun menghilangkan rasa lelah. Menjadi salah satu ikon wisata Jawa Timur, Kota Wisata Batu terus menebar pesona ke penjuru dunia. Banyak pilihan wahana permainan, hiburan, serta wisata edukasi. Inilah kota yang dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia. Memiliki potensi keindahan alam yang luar biasa. Dinginnya kota merasuk ke dalam jiwa, berpadu pegunungan elok dan menawan. Sungguh karunia Tuhan yang tak terelakkan. Bebatuan beriring dengan sawah, jalan naik turun dilindungi pepohonan menghijau, menambah rasa tentram di jiwa. Apel Batu sebagai ikon kota tak tertandingi rasa dan kesegarannya. Kota wisata Batu selalu terindu sejak zaman dahulu kala. Wahai pencipta alam, banyak orang mengagumi ciptaanmu ini yang sulit untuk dipendam oleh mereka yang datang. Karena mulai terbit fajar hingga malam menjelang, memperlihatkan pesonanya yang tak pernah padam. Keindahan, kesenangan, dan ketentraman ada di sini. Membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Yang harus kita jaga agar keindahannya takkan pernah sirna.